semuanya, di era teknologi seperti sekarang, hidup kita nggak bisa lepas dari internet. Mulai dari belajar, belanja, bekerja, sampai hiburan. Tapi pernah nggak kamu mikir siapa yang sebenarnya mengatur semua aktivitas digital itu? Di video ini kita bakal bahas digital policy dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, digital policy adalah aturan, pedoman, dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur bagaimana teknologi digital itu dapat digunakan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan data, melindungi privasi, dan mencegah penyalahgunaan teknologi, serta memastikan aktivitas digital berjalan dengan aman dan juga etis. Oke, kenapa digital policy ini penting dibahas? Karena teknologi itu sudah berkembang lebih cepat daripada aturan hukumnya. Nah, tanpa adanya kebijakan digital, dunia online itu bisa jadi liar. Contohnya, data itu bisa bocor, berita palsu bertebaran di mana-mana, penipuan digital meningkat, dan hak pengguna itu bisa dilanggar. Karena itu, setiap negara, institusi, bahkan perusahaan itu perlu punya kebijakan digital yang jelas. Oke, lanjut, kita sekarang akan bahas contoh digital policy di kehidupan sehari-hari. Pertama itu ada kebijakan privasi aplikasi, di mana saat kita menginstal aplikasi, biasanya itu akan ada tulisan privasi policy. Nah, di sana dijelaskan data apa yang akan mereka ambil, misalnya itu foto, lokasi, ataupun kontak. Nah, ini adalah bentuk digital policy yang melindungi data pengguna. Selanjutnya itu ada aturan media sosial, di mana platform seperti Instagram dan TikTok itu punya kebijakan soal konten, di mana terdapat pelanggaran hate speech, lalu penipuan, berita hoax, dan juga konten-konten yang berbahaya. Selanjutnya ada kebijakan keamanan data di kampus atau perusahaan, di mana banyak kampus atau kantor itu mengatur penggunaan email resmi dan juga akses wifi, sehingga penyimpanan datanya itu tidak akan bocor. Selanjutnya ada Undang-Undang ITE di Indonesia, di mana Undang-Undang ITE ini adalah contoh digital policy skala nasional yang mengatur interaksi online, perlindungan data, dan juga keamanan cyber. Nah, kesimpulannya, digital policy ini membantu banget kita untuk menggunakan teknologi agar lebih aman, tertata, dan juga bertanggung jawab. Tapi ingat, kebijakan digital itu bukan hanya soal pemerintah ataupun perusahaan. Kita juga memiliki peran, di mana kita perlu membaca kebijakan maupun pedoman aplikasi, tahu hak kita sebagai pengguna, dan lebih sadar bagaimana data kita dipakai. Nah, jadi menurut kamu, apakah kebijakan digital yang ada sekarang sudah cukup melindungi pengguna atau masih banyak yang harus diperbaiki? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.